Berikutnya ada efedrin, di mana efedrin ini sebenarnya pada pengobatan modern digunakan untuk mengatasi hidung yang tersumbat ya. Jadi disebut juga dengan golongan dekongestan. Jadi menciutkan mukosa ataupun pembuluh darah yang ada di dalam hidung. Nah, jadi pada saat terjadi peradangan di rongga hidung, apakah karena infeksi, iritasi, atau alergi, pembuluh darah di sekitar hidung kan akan melebar. Oleh sebab itu, hal ini menyebabkan kebocoran cairan dari dalam pembuluh darah ke dinding hidung sehingga dinding hidung jadi bengkak dan menghambat aliran udara. Jadi dengan diberi sediaan yang mengandung efedrin pada tetes hidung misalnya, maka pembengkakan dinding hidung dapat mereda dan napas pun menjadi lega. Nah, jadi efedrin ini adalah obat resep. Jadi artinya obat yang bisa diperoleh juga harus dengan resep dokter. Nah, resikonya apa kalau diberikan atau digunakan baik dia sendiri ataupun kalau dicampur dengan obat tradisional bisa menyebabkan efek yang tidak diinginkan seperti iritasi di hidung, hidung terasa kering dan gatal, bersin-bersin, mual, sakit kepala, kemudian meningkatkan tekanan darah ya. Jadi bisa jadi hipertensi dan juga insomnia atau menjadi susah tidur. Nah, jadi sahabat pemirsa, itu adalah obat-obat yang sering dijumpai dicampur dalam suatu obat tradisional. Sebenarnya masih ada beberapa obat-obat yang modern yang lain, misalnya ada siproheptadin dengan efek sampingnya bisa menyebabkan mual, muntah, mulut kering, diare, anemia hemolitik, leukemia, kemudian trombosit jadi berkurang. Jadi si proheptadin ini bisa dicampur untuk menambah nafsu makan ya. Kemudian ada sibutramine hidroklorida. Nah, jadi ini biasanya dicampur untuk obat-obat pelangsing. Jadi efek sampingnya tekanan darah dan denyut jantung bisa meningkat, jadi hipertensi, bisa serangan jantung, dan juga sulit tidur. Selain itu ada juga furosemid. Jadi ini adalah obat yang mengurangi cairan tubuh. Jadi kalau ditambah ini nanti bisa mengganggu keseimbangan cairan yang ada dalam tubuh kita, keseimbangan elektrolit. Ya, bisa juga menyebabkan gula darah meningkat, kadar asam urat meningkat, ya. Jadi bisa timbul efek-efek yang lain. Nah, kemudian juga ada yang ditambah dengan sediaan antiinflamasi non-steroid yang lain seperti diklofenak, sodium diklofenak. Jadi efek yang tidak diinginkan sama dengan efek antiinflamasi non-steroid yang lain, gangguan terhadap saluran cerna, ya, gangguan mata, telinga, dan juga masalah gangguan ginjal dan juga gangguan-gangguan darah. Nah, bagaimana kita bisa mengidentifikasi atau mengenali ataupun mengetahui kemungkinan adanya bahan kimia obat dalam obat tradisional? Nah, ada beberapa tips ya. Yang pertama, apabila manfaat atau kerja obat tradisionalnya dirasa instan atau cespleng. Jadi, begitu digunakan langsung ada efek yang segera terasa ya, terasa perubahan. Nah, ini merupakan salah satu indikator kemungkinan ada ditambah dengan bahan kimia obat. Kenapa? Karena obat tradisional itu umumnya sifatnya konstruktif ya. Jadi lebih kepada bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh atau memelihara kesehatan. Jadi efeknya tidak langsung segera, tapi butuh waktu ya, 2 minggu baru dia mulai ada terasa efeknya. Nah, kemudian berikutnya adalah eh, biasanya ada dicantumkan klaim yang berlebihan. Misalnya dapat menyembuhkan bermacam-macam penyakit, ya, atau mungkin klaimnya aman tanpa efek samping sama sekali. Ya, tentunya ini perlu diperhatikan karena bagaimanapun obat tradisional kalau penggunaannya tidak rasional bisa menimbulkan juga efek yang tidak diinginkan karena dia juga ada unsur-unsur kandungan-kandungan senyawa kimia yang dikandungnya. Nah, kemudian ada juga yang bisa kita identifikasi terkait dengan kemasan.
Jadi kemasan bisa menampilkan gambar yang vulgar dan memberi kesan yang tidak sopan ya. Misalnya ada suatu obat tradisional yang dikatakan tahan sampai 24 jam untuk stamina pria misalnya. Tentu ini sesuatu klaim yang berlebihan. Dan kalau secara logika, kalau ada klaim tahan stamina sampai dengan 24 jam, tentu ini menjadi sesuatu yang dipertanyakan ya, karena aktivitas yang berlebihan, selama ada aktivitas yang diinginkan, tentu bisa timbul efek yang tidak diinginkan.